Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Kita tiba di Ayub pasal yang ke-30. Saya ingin mengajukan pertanyaan sebelum kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Anda sedang mengendarai motor dan kemudian Anda melihat di depan Anda orang jatuh, orang tergeletak, apa yang Anda lakukan? Saya rasa kemungkinan besar dari antara Anda akan meminggirkan motor Anda dan Anda akan menolong orang itu. Jadi, atas nama kemanusiaan, tidak usah orang itu minta tolong. Pasti kita akan berhenti dan menolong orang itu secara spontan. Naluri kemanusiaan kita seperti itu, menolong orang yang sedang jatuh. Hal yang sama tertulis di dalam ayat ini. Kali ini ayat ini diucapkan oleh Ayub yang sedang mengalami sengsara. Dia sedang jatuh. Coba kita lihat ayat yang ke-24. Sesungguhnya masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah atau kepada yang jatuh, jikalau ia dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya. Ayub seolah-olah berkata, kalau manusia jatuh saja, itu ada orang lain yang menolong dia, yang mengangkat dia. Ada orang yang tidak membiarkan dia terus-terusan dalam kondisi seperti itu. Apapun caranya akan diusahakan supaya orang itu bangkit, ditolong kembali. Lalu kalau Anda baca ayat berikutnya, bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Ayub seolah-olah berkata, kalau ada orang mengalami kesukaran, aku pun akan menangis. Dan kalaupun ada orang miskin dijumpai, dia pun menjadi susah. Ayub menggambarkan akan hal itu. Sekarang coba lihat ayat yang ke-26. Ini menjadi pembelajaran kita. Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maksudnya Ayub memposisikan dirinya itu seperti orang yang jatuh, orang yang rebah. Dia berharap Tuhan menolong. Itu loh poinnya. Saya lanjutkan, tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, dia mengharapkan Tuhan mengangkat, Tuhan menolong dia, Tuhan memulihkan keadaannya, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Jadi Ayub ini protes dengan Tuhan. Tuhan, kalau manusia saja ada yang jatuh, kita akan menolong. Sesama akan menolong sesamanya. Bagaimana mungkin aku jatuh rebah, tapi engkau tidak menolong? Engkau seolah-olah berdiam. Bahkan tidak hanya Tuhan tidak menolong, ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatan yang datang. Ayub protes, aku ini sudah menderita, tapi bukannya pertolonganmu datang, engkau malah menambah beban penderitaan itu. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Aku menantikan pertolongan, tapi justru yang Tuhan kirim adalah kegelapan. Ayub protes akan hal itu. Mungkin kalau kita membaca ayat ini sepintas, ya benar ya, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak mengasihi. Kita ini manusia, cara pandang kita terbatas. Ayub juga sama. Dalam sisi kemanusiaannya, dia ini melihat bahwa Tuhan seolah-olah berdiam. Tetapi tahukah kita bahwa Tuhan memang sedang menyatakan rencananya yang besar dan menyatakan rencananya yang indah. Rencana yang tidak terselami oleh pikiran Ayub. Itulah terjadi mispersepsi. Ayub curiga bahwa Tuhan tidak mengasihi. Ayub curiga bahwa manusia saja tolong, Tuhan kok tidak menolong, malah menambah beban. Sudah jatuh, tidak ditolong, tapi malah tertimpa tangga. Ayub yang belum paham akan maksud Tuhan. Sebab benarkah Tuhan membenci Ayub sampai akhir hidupnya dia mengalami penderitaan? Tentu saja tidak. Sekali lagi kalau Anda baca di pasal terakhir, lihatlah bagaimana Tuhan memulihkan Ayub luar biasa. Dia tidak berdiam diri. Dia sesungguhnya menolong kita, menyertai kita di masa sulit kita. Kita saja yang tidak melihat akan hal itu dengan mata iman kita.
persepsi kita yang sudah menyesatkan kita. Penderitaan sama dengan Tuhan tidak peduli. Masalah sama dengan Tuhan tidak mengasihi. Ketika gagal, Tuhan tidak menolong. Itu persepsi yang keliru. Saya berdoa kita semuanya punya persepsi yang benar. Masa sulit terjadi, ketika Tuhan izinkan terjadi, itu bukan berarti Tuhan menyembunyikan dirinya. Tuhan tidak berdiam. Sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan rencananya untuk menyatakan pertolongannya bagi kita. Belajarlah menyamakan persepsi kita dengan cara pandang Tuhan. Tuhan berkati.